Terus Sinjai itu Bangkalan ya? Ya. Oh, Bangkalan. Sinjai itu nama apa sih? Selamat datang di Bawaslu Jawa Timur, Pak Aris ya. Aris. Pak Aris Mardiono dari Kalimantan Selatan. Ya. Nah, ini dalam rangka apa nih Pak ke Jatim nih rencananya? Ya, melaksanakan amanah konstitusi untuk mengawasi proses Iya. percetakan surat suara, dan hari ini agendanya memusnahkan sisa suara-suara yang rusak itu, dimusnahkan sama nyegel plat. Oh, di mana tuh? Di Jawa Timur di mana? Nah, kebetulan untuk Pilgub Kalsel, Iya. percetakannya itu di Malang, Tampiringan. Deket ya dari Surabaya ya. Kepanjen ya. Kepanjen, kabupaten berarti ya. Kabupaten Malang. Kabupaten. Jadi kalau Malang itu ada kabupaten, ada kota. Ini sejak kapan ya datang ke sini, Pak? Tadi pagi langsung ke Bawaslu Jawa Timur. Pagi tadi nyampe, dapat perintah Jenderal Toto. Oh. Iya, jenderal di sini. Kita masuk wilayah tanpa lapor kan. Oh, bahaya. Pelanggaran. Termasuk duga pelanggaran yang harus diproses di warung kopi ya, Pak ya. Iya. Pak Aris dulu katanya sebelum di Bawaslu wartawan ya. Sama dengan Pak Toto sama ya, wartawan juga dulu Pak Toto. Cetak ya sama kayak Kak Toto. Pak Toto juga di kalau nggak salah memo. Kita grup Kompas ya. Banjarmasin Pos. Iya. Nah, sempat 2012 8 tahun ya. 8 tahun? 8 tahun. Resign, masuk ke pengawas pemilu, Pileg, Pilpres, sampai pemilihan wali kota waktu itu 2015. Dulu masih ad hoc ya. Kan baru-baru ini kan yang permanen ya. Ya. Saya sebenarnya penasaran sih Pak. Banyak pengawas pemilu yang itu backgroundnya wartawan, Pak Toto misalkan, Bu Eli juga misalkan itu wartawan. Kenapa berhenti jadi wartawan ini Pak? Memilih jadi pengawas pemilu, kenapa sih? Penasaran kita ini. Enggak kenapa-napa. Ya gimana? Karena ruang pengabdian itu kan banyak untuk Iya. bangsa dan negara kita. Wah, keren. Ngomongin bangsa negara ini keren nih. Demi bangsa dan negara sudah. Ya. Terus kita lihat ada satu lembaga yang punya spirit penegakan hukum dalam pemilihan dan juga mengawal demokrasi. Agar demokrasi itu tidak sekedar prosedural, tapi lebih ke substansial. Wah, keren ini. Demokrasi prosedural ke substansial. Emangnya pilkada di sana gimana ceritanya, Pak? Ya, pilkada sekarang ini pilgub ya. Pilgub. Oh, nggak ada pilkada di kotanya, tapi ada 7. Kita kan kabupaten kotanya kan ada 13. Iya. Dari 13 yang berbarengan dengan pilgub tahun ini itu 7. Terus jadi gimana itu kondisinya di sana tuh? Ya, dinamika kontestasi ya, dimanapun pasti ada dinamika yang apa namanya dinamis yang tentunya di situ memerlukan peran pengawas pemilu mengawal prosesnya dari awal sampai akhir agar semangat dari proses demokrasi itu memenuhi harapan publik, harapan rakyat. Kerawanannya apa aja Pak? Kalau di kemarin kan September kalau nggak salah Bawaslu RI terbitkan indeks kerawanan ya? Iya, Kalsel itu masuk ke kedua untuk 9 provinsi ya. Kemarin itu nggak salah. Terus karena COVID ada perubahan lagi level kerawanannya. Kalsel untuk COVID kemarin masuk paling tinggi. Kenapa? Di sana kasusnya meningkat atau gimana? Ya khususnya Banjarmasin ya. Kalsel tinggi kemarin waktu masih bulan sebelum September itu bulan zona merah berarti dong. Zona merah. Banjarmasin tuh hampir hitam malah. Iya, hitam malah sudah. Kalau sekarang masih sekarang sudah turun. Sudah turun. Maka kemarin ketika pemerintah bersama legislatif dan juga KPU dan Bawaslu DKPP menyatakan untuk lanjut untuk pilkada, itu jadi tantangan karena sekali. Posisinya saat itu masih tinggi COVID, tapi karena ini amanah konstitusi ya kita laksanakan dengan
segala dengan cara segala tantangannya itu menghadapi COVID. menghadapi. Tapi alhamdulillah kesininya itu sudah turun, Kesininya sudah turun. sudah jauh menurun. Iya, semoga tambah turun. Jawa Timur alhamdulillah sudah nggak ada zona merah sih Jawa Timur. Nah, Surabaya kan hitam juga kan kemarin. Pernah hitam, Ya, tapi pernah juga. sekarang sudah kalau nggak salah oren kalau nggak salah oren sudah. Ya, kalau di Banjarmasin itu udah banyak yang hijau. Hanya Malah yang hijau. beberapa yang oranye itu. Mm-mm. Yang lainnya udah hijau. Mm-mm. Udah turun tuh. Jadi tantangannya sekarang lebih ruwet juga ya Pak kalau Ya, ngadepin. jadi kan tentang pelaksanaan pengawasan elektoral dan non elektoral yaitu COVID-19 ini kan. Mm-mm. Orang jadi takut juga ya berpilkada, bukan takut sih, khawatir kena klaster dan macam-macam. Tapi sampai sepanjang ini sampai bulan November yang dikhawatirkan tentang klaster pilkada kayaknya belum ada ya, kayaknya dari pernyataannya Pak Afif kemarin belum ada kayaknya. Iya, iya. Gimana tuh di Kalsel kemungkinan pencegahan yang dilakukan apa aja nih Pak? Ya, ada beberapa penyelenggara yang memang terdampak ya. Terdampak, kena. Tapi nggak banyak. Kena. Ada KPU provinsinya juga ada. Tapi di Bawaslu di jajaran kita level kecamatan, level kabupaten alhamdulillah nggak ada yang positif. Provinsi juga nggak ada yang positif, tapi di kecamatan ada beberapa yang positif. Begitu isolasi, karantina, penyembuhan, alhamdulillah sembuh ya Pak ya, karena imunnya kuat, harus kuat ya, imun. kuat pengawas pemilu, kalau nggak kuat repot. Iya. Karena juga susah juga ya, harus isolasi 14 hari ya Pak ya? 14 hari, dan kalau misalkan positif lagi terus lanjut lagi kan di isolasi ya. Iya. Mm-mm. Tapi ini kan jajaran kita kan pengawas pemilu itu berkala kan dites rapid dulu. Nah, ini nanti tanggal 16 ini jajaran kita paling bawah ya. TPS kan dilantik. Nah, habis dilantik, pada saat dilantik mereka nanti tanggal 26 rapid test itu udah kita siapkan peralatannya, keperluannya untuk APD itu. Nah, nanti kalau sesuai arahan dari Ketua Bawaslu RI ya Pak Arhan bahwa kalau tanggal 26 rapid kan terhitung 9 Desember itu hari ke-13. Iya. Artinya surat keterangan non reaktif itu masih berlaku. Iya, sehingga bisa dipakai pada hari H untuk melakukan pengawasan di TPS. Berarti 14 hari ya sekarang ya Pak. 14 hari. Nah, nanti kalau pada saat rapid pertama ada yang reaktif itu nanti sekitar tanggal 2 itu akan dilakukan rapid kembali untuk yang reaktif ya. Iya, tapi kan orang reaktif kadang-kadang karena capek juga bisa jadi ya Pak ya. Karena ada penyakit lain ya. Tidak semua yang rapid kan positif Pak. Ya begitu. Sistem kerja dari rapid itu kita kurang begitu memahami, tapi memang ada beberapa yang kawan-kawan itu reaktif begitu di swab positif negatif dia. Negatif. Ada berapa kawan-kawan sudah kena, berarti ada sebagai penyelenggara yang kena tapi kemudian diisolasi, dicegah dini untuk yang positif kan setelah reaktif kita swab positif maka mau nggak mau harus isolasi mandiri. Nih yang menarik dari Pak Aris ini kan orang Jawa. Penasaran kita ini kan kalau podcast kali ini kan katanya Bu Kodim kan nggak boleh yang serius-serius, sudah terlalu serius kita ini dari zoom ke zoom, rakor ke rakor kita arahan. Ini kenapa pindah ke Kalsel ya? Iya. Ceritanya dulu gimana Pak? Kita inginnya jadi orang DKI Pak, tapi karena Allah itu menakdirkan kita jadi orang Kalsel, ya kita Kalsel menjadi tanah kelahiran kita. Sejak kapan di Kalsel Pak? Sejak lahir. Sejak lahir. Orang tua sudah di Kalsel berarti? Orang tua itu perantau ya. Bukan trans, tapi perantau. Beda ya? Iya. Trans dengan perantau beda. Apa bedanya? Bedanya apa Pak? Kalau dia perantau itu petarung Pak. Oh, dari luar untuk mempertarung. Berani dia hijrah kan? Iya, untuk memperbaiki kualitas hidup. Hijrah ke sana. Kalau trans kan program pemerintah kan. Oh, transmigrasi ya. Iya. Bukan dari niat diri pribadinya ya Pak ya. Iya. Kalau orang merantau itu petarung Pak. Petarung. Banyak nih di sekitar Jawa Surabaya di perantau petarung nih. Karena memang mengikuti
Rasul hijrah untuk memperbaiki keluarga. Gitu di Rasul berat kita ya. Iya. Kalau sudah urusan Rasul lagi. Begitu kira-kira. Dulu di Jawanya mana? Jawanya di Jawa Timur Kalau juga. orang tua, bapak ibu itu Sleman, Jogja. Oh malah Sleman, lembut ya. Jangan-jangan keturunan keraton nih bapak nih. Kelihatannya aja lembut. Tapi kalau sama Pak Toto gak jadi lembut Oh, loh. Merdeka terus tuh Pak Toto tuh. Ya, Kenal Pak Toto lama Pak? Pak Toto kenal lama? saya gini, kalau Pak Toto itu dia kan periode awal ya. Karena Periode Bawaslu ini kan ada periode awal dan periode tambahan. Periode lawas dia dari KPU. Nah, periode lawas itu kan hasil seleksi menggunakan Undang-Undang 15 tahun 2011. Iya betul. Nah, saya termasuk yang produk lama. Oh, seangkatan sama Pak Toto. Seangkatan. Begitu mau pelantikan ya. Iya. Hotel apa saya lupa itu. Di Jakarta lah ini. Jakarta ya. Bidakara. Bidakara ya. Bidakara. Bidakara. Langsung ketemu pertama sama Cak Toto sama Aan. Ngajak ngerokok. Cocok ini. Begitu ngobrol, ini kok baju ini kok Pak Jokowi bilang ini kan lu pimpinan di sini Pak. sama gitu. Langsung connect, klik langsung. Iya. Makanya sampai sekarang kami punya grup kan. Isinya Cak Toto, Aan dan yang lain. Dalam tanda kutip ya. Tapi di tempat kami, Iya, di geng kami, iya. itu adalah panggilan terhormat. Oh, panggilan terhormat. Kalau di Surabaya panggilan bukan, kalau di Surabaya panggilan akrab loh. Pak. Itu. Panggilan sayang, Bos. Artinya kalau sampai kami panggil berarti memang udah saudara. Kayak saudara. Karena kalau nggak mungkin kita panggil orang Nggak baru berani. kenal. Nggak berani. Kalau agak jauh kan panggilannya pimpinan, Oh, ya gitu-gitu kan. Tapi kalau sudah itu karena sudah saking dekatnya ya, Pak. Ngelokok Sama itu di Jakarta, Jakarta. Nggak lama ada anak muda. Siap. Kami kira dia staff Terus muda. Oh, ternyata dia Hari Darmanto. Nah, itu saudara kami juga dari Kaltim. Nah, jadi sama-sama baik. Kalau ditonton ngomong ini baik dalam arti yang positif, Pak. Nanti Ya. Terus gimana? Ya kan, jadi sampai sekarang ya kami karena pertemuan ya memang ditemukan ya, kadang kita dipertemukan dengan orang itu tanpa kita sadari. Dan di warung kopi sambil ngerokok ya, Pak. Dan ternyata ada connect, chemistry lah. Nah, ya Cak Tonton, kita belajar banyak dari orang tua satu itu kan. Iya. Pak jangan panggil tua Pak, masih muda Pak. Dia nggak terima kalau panggil tua Pak. Gimana? Orang tua satu itu kita banyak belajar karena tempaan hidup beliau ya. Beliau yang sudah begitu keras ya. Saya akui keras. Anak militer Pak. Anak militer dan juga itu aktivis tua itu. Sejak dulu ngawangnya aktivis reformasi juga ikut katanya. Terus gimana? Jadi ya banyak hal yang bisa kita petik dari dia. Nah, dan dia belajar untuk bisa muda dengan kita kan gitu. Tapi kalau di Bawaslu kita kasih rahasia Pak Toto itu Pak, kalau di Bawaslu ini saya nggak menjilat Pak Toto ya. Jangan dijilat. Maksudnya Pak Toto itu kalau di Bawaslu itu sering sholat jamaah, sering. Nah, saya ada cerita sama orang satu ini. Gimana? Di balik dalam tanda petik bajingannya ternyata soleh juga ya Pak ya. Oh, dia sangat soleh. Sangat soleh. Gimana? Dan kita ya mungkin awalnya kita menganggap gini bahwa ya karena umurnya lebih banyak ya. Iya, lebih banyak. Ya lebih tua lah. Lalu sehingga soleh itu karena dekat dengan maut kan. Tapi tidak itu. Memang apa ya? Yang kami rasa yang kita ini sering nggak bisa mengelak itu ketika orang ngajak sholat. Iya betul. Dorong bangun sholat gitu kan. Kalau Cak Toto enggak. Gimana? Subuh. Iya. Kopi race. Dengan aroma kopi itu kan. Iya. Akhirnya kita sholat subuh. Pendekatannya kopi ya Pak ya. Dia nggak perlu sholat enggak. Nggak perlu bangunin sholat. Ketok kamar ini kopi.
Coba melek. bayangkan. Melek ya Pak. Oh surga orang. Berarti pendekatannya bagus ya Pak. Itulah jadi kita nih Aduh. malu. Sudah ditawari kopi nggak bangun kan? Nggak bangun aroma kopi nggak ada dia nyuruh selan nggak ada. Nggak ada. Subuh kan gitu. Nggak Ini ada. kopi. Sudah kita bangun. Nah, sholat. Jangan tipu-tipu matahari kan. Karena kan gitu, kadang-kadang kita bangunnya kesiangan ya. Kalau Iya. rakor itu bangun kesiangan. Iya karena malam ya sampai Malam malam. sampai malam. Setelah malam kan forum nggak berhenti di forum. Betul. Tapi di kamar kita ada forum gibah lagi kan. Iya gimana lagi? Forum gibah ini sampai pagi. Kita gibain siapa Pak? Ya, Jangan bilang gibain pimpinan loh. Kita nyebutnya forum gibah. Iya, Kami nggak mau forum itu kami namakan yang serius. Iya betul. Padahal itu Serius. yang kita bicarakan Serius. negara Dan bangsa. NKRI. Iya betul. Tapi kita bilang forum gibah. Terus gimana Nah, sampai pagi biasanya kan kesiangan. Supaya kelihatan masih sholat subuh kita tutup itu. Hotel, kalau hotel. Tutup itu apa? Gorden ya? Iya gorden. Gorden kita tutup ya tipu-tipu matahari kan. Seolah-olah subuh. Seolah-olah Padahal udah jam subuh. 8. Tapi pendekatannya yang bagus ya Pak Toto ya. Ya itulah. Jadi nggak Luar nyuruh biasa. orang sholat tapi dikasih kopi. Orang siapa yang nggak melek kalau lihat Lah, kopi iya. Pak? Iya. Enggak Gibah Pak Toto. Gimana Pak Toto ibu? Ini kita gimana? Aduh tadi jam 12 gibah, sekarang malah menggibah yang digibah jam 12. Tapi kayaknya punya pengalaman banyak sekali ya Pak Aris ya dengan Pak Toto ya. Ya Dekat sekali, karena Pak, ya. kita satu divisi ya, divisi penyelesaian sengketa. Nah di divisi penyelesaian sengketa itu punya tradisi. Tradisinya tradisi gibah itu. Jadi ada yang dari Aceh bawa kopi kayunya, Kayu ya. ada yang dari Papua bawa kopi waminanya, ada yang dari mana-mana dengan bawa kopi khas masing-masing. Ada yang dari Toraja kan, bawa kumpul, udah seduh kan. Udah macam-macam itu yang kita bahas itu. Iya, Mulai iya. dari perempuan dan sampai masa Iku malah lebih lama di rakornya ya Pak ya. Iya. Justru kita kadang dapat sesuatu itu di gibah itu. Iya betul. Kalau kami bilang itu forum itu menjaga kewarasan. Menjaga kewarasan di tengah orang-orang yang tidak waras. Tidak bukan juga. Di Bawaslu ini orang waras semua. Orang waras semua. Maksudnya kadang-kadang obrolan kecil itulah yang menjadi ini apa ya? Iya. Jadi inspirasi yang dibawa daripada ini. Malah yang serius-serius kadang-kadang yang Modal kopi tapi serius-serius. Apa yang lagi menjadi topik kan? Iya. Nah, itu kita bicarakan di situ secara dengan kawan-kawan yang kenyang di aktivisnya, iya betul. kenyang di pergerakan, punya sudut pandang masing-masing kan. Iya. Sehingga akhirnya kita menjadi waras juga. Iya benar juga ya Pak ya. Apa kadang-kadang kopi itu bisa membuat kita lebih cerah, lebih ini ya, lebih apa namanya? Lebih seger dan lebih waras dari ini. Ini habis ini ke Panjen. Sama Pak Panjen. Toto, sama Toto juga. Ya karena kawan-kawan KPU dan kepolisian itu sudah nunggu di sana. Sudah nunggu. Jam berapa Pak? Jam berapa habis ini? Ini jam sekarang. Ya ini kan kita baru nyampe, orang-orang Jatim ini kan Bawaslu Jatim ini orang-orang baik semua. Oh iya. harus Baru gitu. nyampe sudah dipesankan itu bebek sinjai. Iya. Kopi teh jahe. Luar biasa. Bebek Sinjai belum pernah makan bebek Sinjai? Sana banyak, Pak. Cuman Oh, iya, yang Banjarmasin. asli yang itu bagaimana enggak, yang hasil seperti apa orang tahu juga karena banyak bebek sinjaya. Iya. Orang ini ya, orang sana juga banyak orang Maduranya mungkin kali. Banyak. Iya. Orang Madura. Kan pertamanya bebek itu kan dari Bangkalan kan. Terus Sinjai itu Bangkalan ya? Ya, Oh. Bangkalan. Sinjai itu nama apa sih? Kurang paham sih asal Nama tempat secara atau nama orang atau istilah aja mungkin. Mungkin Bu Istilah. Kordi lebih paham nih karena orang Bangkalan. Oh Bu iya. Kordi. Ada 2 orang Madura di situ. Siapa Pak? Pak Amin lah. Pak Amin ya. Pak Amin orang 2,5 Sumatera. katanya. Caang juga katanya. Iya. Paruh. Itu aja orang Madura. Pak Am, Bu Eli ini asli Bangkalan dekat dengan bebek. Nih habis dari Bangkalan balik lagi ya. Insya Allah balik karena di sana juga
ini kan menjelang 9 Desember. Iya, Ini lotnya kan lagi besar-besarnya nih, lot pekerjaannya. betul ya. Nah, tadi malam kita pleno dari tindak lanjut laporan juga sampai hampir ke pindah tanggal, karena kan harus kemarin Iya, kita betul. pleno kita hampir pindah tanggal, tapi alhamdulillah selesai dengan perdebatan yang cukup panjang. Selesai, pleno selesai. Sengketa aman? Nggak ada sengketa di sana aman? Oh, di sana untuk Pilgub nggak ada sengketa, tapi untuk kabupaten ada satu sengketa. Ada satu. Ada satu. Tapi di Kalsel bukan? Kabupaten. Kabupaten ya. Kabupaten. Iya. Paslonnya berapa sih Pak di sana? Banyak ya? Kalau untuk Pilgub head to head. Oh, Tapi kalau jumlah paslon dari 13 kabupaten kota itu ada 23 jumlah pasangan. kontestasinya pasti. Kontestasi ada yang satu kabupaten sampai 5 paslon. Ada yang juga head to head itu Pilgub, ada beberapa yang head to head kabupaten kota juga. Mungkin kalau di sering Jatim Pak? Jatim sering? Jatim terakhir ke sini itu yang ada rakor dulu ya, rakor sengketa Sebelum pandemi pasti kan? sebelum pandemi. Ini paling sudah berapa kali naik pesawat nih gara-gara setelah pandemi ini? Ya, Sudah lama kan? Berapa? Awal naik pesawat kan bulan tadi ya. Iya, bulan ini. Setelah 8 bulan nggak ada kegiatan kan? Iya. Nah, itu agak-agak ngeri juga awal-awal itu. Iya, ngeri-ngeri juga ya. Iya. Kita semua ngeri karena Ngeri. Tapi karena ya tugas ya harus dilaksanakan. apapun demi bangsa, demi bangsa dan negara. Sana negara ini amanah konstitusi. Amanah konstitusi. Serius lagi kita ini. Semua kerasan ya Pak di Jawa Timur ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang diinginkan. Ada kata-kata terakhir nggak mungkin? Nggak terakhir juga sih. Ada apa ini kata bahaya? Maksudnya ada Ya. pesan-pesan atau Ya, apa? kita saya pribadi ya salut ya dengan kawan-kawan di Jatim, dengan 7 komisioner memerankan fungsi masing-masing di divisi. Mobil khusus Mbak Eli ya, Kenapa Pak? membuat ruang kerjanya menjadi ruang podcast. Nah, ini sesuatu yang patut ditiru, dicontoh. Nah, nanti saya akan sampaikan usulan ya ke teman-teman yang khususnya mengampu divisi humas. Oh iya, Supaya begini, sehingga siapapun ada tamu, udahlah nggak usah jauh-jauh podcast di sini. Ngobrol. Ngobrol. Setiap tahapan kan bisa diobrolin. Betul sekali. Jadi kerawanan-kerawanan bisa dibedah. Pencegahan bisa kita sosialisasikan lewat hal-hal beginian. Iya betul. Kalau kata Bu Eli di tengah dulu ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kreativitasnya juga harus berskala besar. Pak. Iya. Makanya makanya Bu Eli disulap jadi kayak gini. Iya, karena kalau memang kita di era disruptif ya. Iya. Karena dengan kemajuan digitalisasi, Iya. harus kreatif. Harus kreatif. Jadi otak-otak konvensional itu harus di style dikit supaya lebih kreatif. Yang kolonial harus jadi milenial. Iya, Pak Toto juga milenial Pak. Sekarang sudah Pak. Sudah keren Pak Toto itu. Sudah keren ya. Ya, alhamdulillah ada Mas siapa? Acik. Alhamdulillah ada Mas Aci dan kawan-kawan sehingga dia bisa jadi muda. Kalau enggak kan wiritan terus ya Pak. Wiritanya merdeka. Itu aja mungkin Pak. Makasih atas waktunya. Semoga yang perjalanannya ke Jawa Timur menyenangkan dan membanggakan dan berhasil sesuai dengan tujuan. Amin. Ya, dan jangan lupa dong nanti di subscribe channel Iki dan akun media sosial Bawaslu Jatim juga di follow loh. Siap. Matur suwun Pak Siap Aris. dilaksanakan. Oke, sama-sama Mas Aci. Terima maaf. kasih sudah diberi kesempatan untuk menggibah di sini. Mohon maaf atas segala salah. Kebenaran hanya milik staf dan kesalahan kebenaran hanya milik komisioner. Kesalahan hanya milik staf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.